Halo teman-teman, jumpa lagi dan di video ini kita akan membahas mengenai indeks IDX30 ya. Indeks, kalau kemarin di video sebelumnya saya udah bahas mengenai apa sih itu reksadana indeks, dan di video ini saya akan bahas khusus mengenai indeks IDX30 ya. Baik, mari kita mulai. Nah, saya di sini masih menggunakan aplikasi Bybit ya untuk menerangkan tentang materi ini ya. Nah, di sini saya berikan salah satu contoh reksadana indeks yang berbasiskan indeks IDX30 ya. Di sini saya menggunakan BNI Asset Management ya. Nah, di sini kita lihat reksadana indeks ini karena dia berbasiskan indeks atau di dalamnya itu banyak saham, dia sangat volatile ya, dia sangat naik turun ya. Jadi ini reksadana ini sangat tidak cocok bagi teman-teman yang mempunyai tujuan keuangan dalam jangka pendek, atau uang teman-teman itu masih akan digunain dalam jangka waktu yang sangat pendek. Misalkan tahun depan teman-teman mau menikah ya, jangan sampai investasi teman-teman ditaruh di reksadana indeks, karena dalam 1 tahun market itu sangat volatile ya. Kita tidak akan tahu ya market itu akan naik atau turun di masa depan. Jadi ini sangat tidak disarankan untuk dana yang masih akan dipakai dalam waktu jangka pendek untuk ditaruh di saham atau reksadana indeks saham. Nah, karena dalam jangka pendek ini kita lihat ya, dia sangat naik turun ya, sangat volatile ya. Bahkan dalam 3 tahun ini bisa minus bisa plus. Nah, semakin panjang waktunya dia akan naik ya, mengikuti IHSG biasanya, karena indeks IDX 30 ini 30 perusahaan yang paling besar yang hampir mewakili kinerja dari IHSG. Nah, jadi kita lihat di sini IHSG dari awal sampai saat ini dia naik terus ya, meskipun dalam perjalanannya mencapai angka sekarang ya 6 ribuan ini pasti ada naik turunnya ya. Bahkan di tahun seperti 2008 ini ketika ada crash, dia turun dalam banget ya. Dan di tahun-tahun setelahnya pasti ada crash ya, crash kecil maupun crash yang besar di sini ya, seperti pandemi ya di 2020 ya. Nah, mengapa saya memilih indeks IDX 30 ini? Karena yang pertama, karena ini dia berbasiskan indeks atau pasif ya. Jadi reksadananya ini pasif, jadi si manajer investasi ini tinggal mengikuti saja dari indeks yang sudah ada. Makanya di sini saya sangat sukanya di sini expense rasionya sangat kecil ya. Nah, di sini 1,57% ya. Lebih kecil dibandingkan dengan reksadana saham yang dikelola secara pasif, yang expense rasionya itu bisa sangat besar ya, bisa sampai 4-5% ya. Nah, ketika di sini saya udah download pengumuman dari evaluasi indeks ya, di sini dari Bursa Efek Indonesia, kita bisa lihat di dalamnya. Nah, di sini indeks IDX30 ini berisikan saham apa aja di sini. Kita bisa lihat di sini ada 30 saham terbesar di Indonesia, seperti Adaro, AMRT, Antam, Arto atau Bank Jago, Astra, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI. Nah, rata-rata ini bank-bank besar semua, atau di sektor finance di market kita ini masuk semua ya. Lalu ditambah dengan emiten-emiten dari tambang ya, seperti Harum, terus ITMG dan lain-lain ya di sini. PTBA, Telkom juga masuk di sini ya. Dan juga ada juga Semen Gresik di sini, SMGR, Kalbe Farma, MDKA dan lain-lain ya. Dan mempunyai bobot yang sudah dihitung oleh Bursa Efek ya. Di sini sudah ada bobotnya ya. Di sini bobot yang paling besar itu dimiliki oleh Bank BCA ya, mencapai 16%, dan Bank BRI sih sekitar 16% juga, dan ada juga 11% ini di sektor keuangan di bank ya. Lalu Telkom sekitar 12%. Nah, yang lain-lain itu sekitar 1-2% itu sisanya ya. Nah, jadi alasan yang kedua mengapa saya memilih reksadana indeks, karena ketika
saya memilih reksadana saham, belum tentu si manajer investasi itu akan mengalahkan pasar ya, atau mengalahkan ISG, karena rata-rata ISG itu dari pertama sampai sekarang itu sekitar 10-11% per tahun ya imbal hasilnya ya. Nah, dan jarang juga manajer investasi yang bisa mendapatkan return sekitar itu ya. Jadi mengapa saya repot-repot memilih atau menaruh investasi saya di reksadana saham yang dikelola secara aktif dengan manajemen fee yang lumayan besar ya, dan belum tentu mengalahkan indeks ya atau pasar saham kita ya. Dan alasan ketiga, karena saya juga sudah memiliki portofolio saham sendiri ya di platform lain ya. Jadi saya lebih suka untuk menaruhnya di indeks IDX 30. Kalau teman-teman punya pertimbangan lain, silahkan dipertimbangin ya, silahkan dianalisa kinerja dari reksadana yang teman-teman pilih dan percaya. Jadi teman-teman harus baca dulu ya fun fact sheet-nya ya. Jadi silahkan baca, di sini kan ada itu ya fun fact sheet dan prospektus. Nah, silahkan teman-teman baca, pelajari dari setiap reksadana yang teman-teman mau invest. Jadi jangan asal pilih ya, pahami dulu produknya, jenisnya itu reksadana apa. Takutnya teman-teman asal invest dan teman-teman salah pilih. Biasanya kan ketika pemula itu dia akan salah pilih. Di sini kan dia nggak muncul saham ya, kata-kata saham ya, cuma di sini muncul indeks. Nah, ini indeks saham. Nah, semoga teman-teman bisa mulai berinvestasi dan menganalisanya ya. Dan itu informasi yang bisa saya berikan, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar di bawah ya. Kalau ada kesempatan nanti saya bahas di video khusus ya. Dan terima kasih.